Sutra Teratai yang menakjubkan bab 11 kemunculan stupa mustika. Kekotoran dan kemurnian pada dunia saha adalah satu esensi dan sama sumber. Sim Fasyang Sutra Teratai episode 1283. Pada seluruh alam semesta dan segala alam dharma, hakikat kebenaran adalah sama persis. Sifat pencerahan dari para Buddha sebagai sumber dharma berada dalam pembendaraan bunga teratai. Pada kolam berlumpur dari dunia saha, kekotoran dan kemurnian adalah satu esensi dan sama sumber. Segala pintu dharma adalah tiada habis-habisnya tercakup dalam persamuhan bunga teratai. Semua harus bersungguh hati. Pada seluruh alam semesta dan segala alam dharma, hakikat kebenaran adalah sama persis, memahami dengan bersungguh hati. Baru-baru ini kita senantiasa mengatakan Buddha Sakyamuni menyebarkan dharma di dunia. Kita setiap orang harus bersungguh hati. Bersungguh hati menggunakan ajaran dari Buddha untuk membimbing diri dan meresapnya ke dalam batin. Buddha membabarkan Dharma di dunia. Dharma telah berada di dunia selama lebih dari 2000 tahun. Dari India disebarkan sampai ke Tiongkok. Dari Tiongkok disebarkan sampai ke Taiwan. Kita beruntung berada di Taiwan dapat menerima ajaran Dharma yang melimpah. Kita bersungguh hati untuk menghayati, juga membabarkan dan mendengar. Adanya sebab dan kondisi, Dharma dapat dibabarkan di tempat ini, juga dapat tersebar ke seluruh dunia. Teknologi saat ini dapat dibabarkan dari tempat ini. Teknologi beralih dari awan ke tanah. Selama ada orang yang memiliki niat, mereka dapat menyalakan suara dan video. Dengan satu sentuhan tombol, dapat mendengar dan melihatnya. Dharma ini dapat ditemukan secara universal. Setiap orang dapat memahaminya. Bukankah ini pada seluruh alam semesta dan segala alam dharma? Hakikat kebenaran adalah sama persis. Kebenaran adalah kebenaran sejati, yaitu prinsip kebenaran. Tidak peduli seberapa jauh Anda berada, dengan suara yang sama, kita dapat menyerapnya ke dalam batin. Ini adalah meliputi seluruh alam semesta dan segala alam dharma. Menyebarkan prinsip kebenaran dapat sedemikian sederhana menyebarkannya. Sedemikian sederhana orang menerimanya. Ini adalah berkah bagi setiap orang di era kita sekarang. Berkah, kita harus mengerti menerimanya. Harus tahu, menyadari berkah kita. Kita harus menciptakan berkah, harus mengerti untuk menghargainya. Menghargai berkah ini, setelah kita menerima Dharma, kita harus menyebarkan Dharma ini, menyebarkannya kepada lebih banyak orang. Mereka akan dapat mendengarkannya, juga dapat memahaminya secara menyeluruh, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini baru namanya benar-benar menghayati Dharma Buddha. Oleh karena itu, sifat pencerahan dari para Buddha sebagai sumber Dharma, yaitu berada dalam pembendaraan bunga teratai. Sifat pencerahan dari para Buddha setiap orang memilikinya. Sejak dari awal telah mengatakannya kepada semua orang. Hanya saja kita, sifat pencerahan kita belum terbuka. Namun semua orang memilikinya. Memiliki di dalam mencari sumber Dharma ini. Kebijaksanaan setiap orang setara dengan Buddha. Sang Buddha tentu saja dapat memahaminya secara menyeluruh. Kita memiliki sifat hakiki kebudaan. Kita juga dapat memahaminya. Hanya saja belum dapat memahaminya secara menyeluruh. Kemarin kita sudah ada membahasnya. Apakah kamu ada mendengarnya? Ada. Apakah memahaminya? Paham. Apakah dapat tercerahkan? Mengerti? Pelan-pelan kami akan bersungguh hati. Benar. Harus melalui perlahan dan bersungguh hati. Perlahan ini ada di mana? Sumber dari Dharma. Harus baik-baik memahami di mana sumber Dharma kita. Sifat pencerahan dari sumber Dharma ini. Jika Anda tidak tahu Dharma, bahkan sifat pencerahan pun Anda tidak akan tahu.
Jika kita tahu Dharma, akan tahu setiap orang memiliki sifat hakiki dari pencerahan. Sifat pencerahan dipahami dari Dharma. Sumber Dharma ada di mana? Di tengah pembendaraan bunga teratai. Bunga teratai muncul di tengah lumpur tanpa ternoda lumpur. Kita para makhluk awam masih terjebak di tengah lumpur. Masih belum mekar, bunga belum muncul. Jika bunga sudah mekar, kita akan melihat buah. Sekarang kita masih berada di sumber Dharma di tengah pembendaraan bunga teratai. Jadi kita harus lebih berusaha untuk mencari sumber Dharma di tengah pembendaraan bunga teratai. Sifat hakiki tatata kita, tatata ini adalah kita sekarang ini. Pada kolam berlumpur dari dunia saha, kekotoran dan kemurnian adalah satu esensi dan sama sumber. Dunia saha adalah tempat para makhluk berdiam saat ini. Ini adalah dunia saha. Dunia saha ini tempat di mana berdiam dari 5 alam kehidupan. 5 alam tempat berdiam. Alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, binatang. Ini disebut 5 tempat berdiam. Orang yang memupuk berkah di alam manusia, kehidupan berikutnya adalah di alam dewa. Di alam manusia, apakah kita sudah membangkitkan tekad dan berikrar? Apakah kita hendak menapaki jalan bodhisattva? Ataukah kita ingin mentaati 5 sila? Sehingga di kemudian hari kita tidak meninggalkan kehidupan manusia. Tidak meninggalkan kehidupan manusia berarti dilahirkan kembali sebagai manusia. Karena kita tidak pernah melakukan 10 perbuatan jahat dan 5 kedurhakan. Dan kita mentaati 5 sila dan mentaati etika dan moral. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Apabila melakukan 10 kejahatan dan 5 kedurhakan, kejahatan di kemudian hari akan terlahir di alam neraka. Atau apabila dalam keseharian tidak memperhatikan etika dan moral, di kemudian hari akan terlahir di alam binatang. Atau orang yang pelit dan tamak di kemudian hari akan terlahir di alam setan kelaparan. Ini semua tergantung oleh apa yang kita lakukan di alam manusia. Semua yang diperbuat di alam manusia. Apabila kita menciptakan berkah, mentaati sila, akan terlahir di alam surga. Kebanyakan orang yang tidak menciptakan kebajikan maupun kejahatan, di kemudian hari masih akan terlahir kembali menjadi manusia. Tetapi apabila kita melakukan 10 perbuatan jahat dan 5 kedurhakan, kita pasti akan terlahir di alam neraka. Apabila kita tidak memahami etika ataupun tidak mematuhi etika, kita akan terlahir di alam binatang. Apabila kita pelit dan tamak, di kemudian hari kita akan terlahir di alam setan kelaparan. Inilah yang disebut dengan tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Ini semua berada di dunia saha. Karena dunia saha yang seperti ini seperti lumpur di dalam kolam. Kolam yang sangat keruh dan kotor. Bunga teratai di dalam kolam pun keruh dan kotor. Karena kotor maka dapat menyebabkan hal lain menjadi kotor. Apabila kamu menjatuhkan sesuatu, secari kain putih ke dalam kolam yang keruh dan kotor ini, saat kamu menarik kain tersebut, sudah dapat dipastikan kain tersebut akan menjadi sangat kotor. Saat sesuatu yang bersih jatuh ke kolam yang keruh dan kotor, saat diambil kembali, sudah pasti akan kotor. Namun, bunga teratai berada di dalam kolam yang kotor, benih ini berada di dalam kolam yang kotor, namun bisa menyerap banyak nutrisi. Perlahan-lahan mekar di dalam lumpur seperti ini. Ini adalah kekotoran dan kemurnian. Kekotoran adalah tercemar di dalam kolam yang kotor. Kita manusia pada umumnya, di lingkungan yang tercemar, percaya bahwa sama juga akan tercemar oleh lingkungan ini. Manusia zaman sekarang ini sama seperti ini. Ketika angin ketidaktahuan berhembus, maka akan ikut jatuh tertiup oleh arah angin. Inilah manusia zaman sekarang. Tidak mengerti untuk bagaimana. Benar-benar merenung dengan sepenuh hati.
Apakah itu benar atau salah, nyata atau palsu, tidak tahu bagaimana membedakan yang benar dan salah. Tidak jelas. Inilah manusia awam. Manusia awam mengikuti lingkungan yang seperti apa, maka dia akan terkontaminasi oleh lingkungan tersebut. Jadi prinsip kebenaran sering tidak dapat dijelaskan dengan jelas karena hendak menerima prinsip kebenaran ini. Dengan sangat jelas, sangat dipahami, sangat tuntas. Benar-benar sangatlah sulit. Ini namanya manusia awam. Manusia awam tercemar jika berada di dalam kolam yang kotor. Namun bunga teratai, dia menggunakan kolam kotor ini sebagai tempat pertumbuhan. Sama seperti para praktisi, meskipun kita sama-sama berada di dunia ini, di dalam dunia ini terdapat berbagai jenis perselisihan antar sesama. Karena kita melatih diri, kita paham membedakan dengan jelas antara benar dan salah. Kita berada di dalam benar dan salah ini, mengerti bagaimana untuk berpengertian baik. Di dalam benar dan salah ini, kita masuk ke dalam adalah untuk bagaimana mengubahnya. Seperti sebuah rumah sakit. Di dalam rumah sakit ada berbagai kuman-kuman. Dokter dan perawat di dalam, mereka tidak hanya tidak takut terinfeksi oleh kuman-kuman, mereka masih bisa merawat para makhluk. Seperti kita yang masuk ke rumah sakit sebagai relawan, saya setiap kali memberi pesan kepada kalian. Ingat jaga diri dengan baik, pakai masker, harus sering cuci tangan, harus waspada. Kita bukan dokter, kita bukan perawat. Jika kita mau masuk ke rumah sakit, kita harus ada persiapan, sehingga bisa masuk dan keluar dengan leluasa. Dengan prinsip yang sama, walaupun kita bukan Buddha, kita juga bukan Bodhisattva, namun kita adalah orang yang belajar mencapai kebudaan. Kita juga harus bertekad, kita harus berikrar. Kita juga harus terjun ke masyarakat yang menderita. Kita harus mencabut penderitaan para makhluk. Walaupun banyak kebenaran dan kesalahan dan banyak gejolak di antara masyarakat, kita juga harus terjun ke dalam. Kita tetap harus menyampaikan kepada mereka dengan menggunakan prinsip kebenaran sejati. Dia ada kesulitan, pintu batinnya tidak bisa terbuka. Kita harus menggunakan cara yang tepat untuk melepas kerisauan batin dia. Kita akan belajar satu hal di antara kebodohan dan kerisauan ini. Di kehidupan ini, untuk apa kita berhitung-hitungan? Untuk apa kita peduli? Kami menyadari ini melalui pengalaman. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Di dalam Buddha Dharma, kita melatih diri kita sendiri. Jadi kita harus memiliki kesempatan untuk masuk ke tengah orang banyak. Apakah itu di antara orang biasa, atau ke rumah sakit sebagai sukarelawan, atau kita bisa masuk ke sekolah untuk sebagai ibu dan ayah ceci. Di satu sisi, mendengarkan apa yang diajarkan dosen kepada anak-anak, dan di sisi lain, mendampingi anak-anak. Kita memahami apa yang diajarkan guru mereka dan juga membantu mereka. Mendampingi mereka dalam kehidupan mereka untuk membantu mereka memahami etika umum. Membantu mereka untuk memahami martabat dalam memiliki ketenangan. Ini adalah kesempatan yang kita miliki di Ceci untuk para bodhisattva yang baru terinspirasikan dapat untuk melatih diri mereka sendiri. Kita harus menjaga sikap kita sendiri. Hanya dengan begitu, kita dapat membimbing siswa untuk menerima instruksi dari guru mereka. Dengan begitu, kita dapat masuk ke rumah sakit untuk membimbing pasien agar menerima perawatan mereka dan menerima perawatan dari para dokter dan suster. Dengan melakukan ini, kita ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Kami juga bersandar di antara orang-orang. Prinsipnya sama. Jadi, pada kolam berlumpur dari dunia saha, kekotoran dan kemurnian adalah satu esensi dan sama sumber. Kita dapat mendengarkan Buddha Dharma, kita dapat mengerti prinsip-prinsipnya. Kita tahu untuk mempelajari jalan bodhisattva. Kita bisa pergi di antara orang-orang, di antara kekeruhan dan tetap tidak tercemar oleh lumpur.
Lumpur memungkinkan kita untuk tumbuh seperti apa yang telah kita bicarakan di masa lalu. Bunga teratai tumbuh subur karena lumpur, dan lumpurnya diperindah oleh bunga teratai. Ini mengapa dunia saha membutuhkan bodhisatwa hidup seperti ini untuk membawa keharmonisan ke dunia penderitaan. Kita sering melihat penderitaan di dunia, tetapi ketika kita melihat orang yang memakai seragam relawan biru dan putih, di tengah penderitaan itu menghibur dan memberikan diri mereka kepada orang lain, kita akan merasa bahwa dunia ini masih ada kehangatan di dalamnya. Bunga teratai mekar dan berkembang karena lumpur. Lumpurnya diperindah karena bunga teratai. Inilah mengapa dikatakan kekotoran dan kemurnian adalah satu esensi dan sama sumber. Kita harus dengan penuh perhatian berusaha untuk menghayati. Jadi, segala pintu dharma adalah tiada habis-habisnya tercakup dalam persamuhan bunga teratai. Ada banyak dharma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha selama lebih dari 40 tahun. Setiap kalimat mengandung prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran satya terus-menerus supaya kita bisa memahami dan mengerti. Kebenaran ini, hakikat kebenaran adalah sama persis, dapat memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Setiap ucapan adalah kebenaran. Apalagi setelah 40 tahun lebih membabarkan sutra teratai, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan dapat bergabung bersama. Kekotoran dan kemurnian adalah satu esensi dan sama sumber. Dengan ajaran Dharma ini di dunia untuk mengubah dunia. Segala pintu Dharma adalah tiada habis-habisnya, sangat banyak. Ada banyak ajaran Dharma yang tersimpan di persamuhan bunga teratai. Ketika bunga teratai mekar, setiap bunga teratai ada biji di dalam polongnya. Di dalam polong tersebut ada berapa biji teratai? Kadang ketika bunga teratai sedang mekar, polong biji teratai tersebut dipetik kemudian dibiarkan mengering. Setelah kering diletakkan di samping meja saya. Kadang ketika sedang mendengar orang berbicara, saya lalu mengambil polong biji teratai ini lalu melihatnya. Lihatlah sebatang polong biji teratai ini. Jika dihitung, ada sekitar 30-40 biji bunga teratai di dalamnya. Ini sekuntum bunga teratai. Ada sekitar 40-an biji atau 30 biji bunga teratai di dalamnya. Setiap biji teratai jika jatuh ke dalam tanah, maka sama juga akan tumbuh dan berbunga dan ada bijinya lagi. Seperti inilah terus-menerus berkelanjutan yang tak habis-habisnya. Di tengah lautan persamuhan bunga teratai ini, Buddha Dharma adalah seperti ini. Satu kata dari Sang Buddha dapat meluas ke Dharma yang tak terukur dan tak terhitung jumlahnya, dengan mengikuti kapasitas para makhluk hidup untuk mengikis kerisauan makhluk hidup. Tujuan utama dari para Buddha datang ke dunia ini adalah guna memberikan berbagai ceramah. Para murid meyakini kalau batin sendiri yang menjadi Buddha. Hanya saja masih melekat pada pandangan keliru yang disebabkan oleh perasaan dan belum melupakannya. Dengan menghapus pandangan keliru akan kemunculan dan kelenyapan, melenyapkan kemelekatan pada kemurnian dan kekotoran, dapat menampakkan dunia sebanyak butiran debu dalam alam Dharma. Semua yang terlihat oleh mata adalah kondisi dari atribut sejati. Sehingga dikatakan tujuan utama dari para Buddha datang ke dunia ini adalah guna memberikan berbagai ceramah. Datang ke alam manusia dengan menggunakan metode ini untuk memberikan berbagai ceramah. Jadi kita para murid, walaupun telah mendalami Buddha Dharma, semua Buddha Dharma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, kita semua percaya kita akan menjadi Buddha. Karena Sang Buddha memberitahu kita semua bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki kebudaan mau menjadi seorang yang maha tercerahkan Buddha, semua tergantung akan sebesit niat kita. Namun kita semua makhluk hidup masih hidup
Di dalam kedelusian, kita masih saja tetap setiap orang sendiri selalu melekat akan cinta manusia awam adalah cinta penuh ilusi dan masih belum bisa dihapuskan. Jadi yang paling penting adalah kita harus melenyapkannya, melenyapkan pandangan ilusi yang muncul dan lenyap. Sebenarnya Buddha Dharma adalah abadi, yang bisa muncul dan lenyap adalah kerisauan. Kita, pikiran makhluk awam, masih dalam muncul dan berlangsung, berubah dan lenyap. Inilah kita para makhluk awam. Saat sebesit niat muncul mau dengan serius melatih diri dan dalam sekejap sudah mulai terpengaruh akan kondisi luar dan hati kita mulai tergoyahkan kembali dan berubah dan kembali lenyap. Hati pelatihan diri kemudian lenyap. Jika kita mempertahankan hati pelatihan diri ini, sila samadhi kebijaksanaan tanpa kebocoran, maka secara alami kita akan kembali lagi ke hati yang bersih tak ternoda. Sebesit niat untuk kembali menjadi Buddha, kita akan sangat tegas. Oleh karena itu harus melenyapkan kekeruhan, menjaga kemurnian kita, kemurnian batin kita. Kemurnian batin kita harus dijaga dengan baik. Jangan sampai tercemar, mencemari batin kita. Jadi harus melenyapkan sebesit kekeruhan pikiran, harus menggunakan batin kita yang murni, kemurnian batin yang teguh. Melenyapkan kemelekatan terhadap kekeruhan ini, kita seharusnya melenyapkannya. Dengan demikian, barulah dapat untuk memunculkan dunia sebanyak butiran debu dalam alam Dharma, memenuhi segala alam semesta dengan alam Dharma. Ajaran Buddha benar-benar memenuhi segala alam semesta dengan alam Dharma. Dharma memenuhi segala alam semesta. Dengan alam Dharma ini, kebenaran sejati adalah ingin agar kita para makhluk setelah menerimanya tetap mempertahankan batin kita yang murni. Jangan melekat dan mempertahankan dalam kekeruhan ini. Kita sendiri juga harus menunjukkan bahwa kita telah menerima Dharma, sebesit niat pikiran ini. Walaupun sangat halus, kita masih tetap harus memahami Dharma yang halus ini. Dunia sebanyak butiran debu, yakni sangat universal. Ajaran Buddha ini kita dengan sangat halus dan teliti. Kita juga harus memahaminya walaupun prinsip kebenaran yang bagaimanapun kita harus jelas. Jadi semua yang terlihat oleh mata adalah kondisi dari atribut sejati. Jika kita dapat demikian, tidak peduli kamu melihat barang apapun, bertemu orang yang seperti apa, menemui masalah yang bagaimanapun, batin kita masihlah sangat tenang. Karena para murid meyakini kalau batin sendiri yang menjadi Buddha. Kita seharusnya mempertahankan niat pikiran kita yang tenang dan tidak ternoda. Kita harus teguh. Jangan di dalam hukum kemunculan dan kelenyapan ini terus-menerus lahir dan lenyap, meninggal seperti ini. Dharma setelah meresap ke dalam batin harus teguh. Jangan muncul berlangsung berubah lenyap. Niat pikiran yang demikian timbul tenggelam, tidak tenang. Jadi harus setiap saat bersungguh hati. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Buddha Sakyamuni agar supaya para Buddha yang akan datang memiliki tempat untuk duduk, selanjutnya pada masing-masing penjuru dari 8 penjuru, mengubah 2 juta koti nayuta negeri, semuanya dimurnikan. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Ini yang dikatakan sebelumnya, seluruhnya telah diubah secara menyeluruh, yang kotor semuanya telah dirubah. Sudah. Tiada alam neraka, setan kelaparan, binatang, dan asura. Juga memindahkan para dewa ke tanah lain. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah tidak mampu menerima ajaran kendaraan besar juga sama harus dipindahkan untuk menerima kedatangan para belahan raga Buddha. Belahan raga ini adalah Dharma. Semua orang harus ingat, kita semua harus menghapus kemelekatan dari hati kita. Jika semua kemelekatan sudah dihapus, satu persatu Dharma akan masuk ke dalam hati, juga akan menepati tempatnya di hati. Ini adalah ingin menunjukkan prinsip kebenaran seperti ini.
Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, kawasan-kawasan yang ditransformasikan juga bertanakan lapis lazuli dan diperagung dengan pohon mustika, pohonnya setinggi 500 yojana, diperagung dengan satu demi satu cabang, daun, bunga, dan buah. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Naskah sutra ini rasanya sudah pernah dibahas sebelumnya. Benar, sudah pernah dibahas sebelumnya. Adalah dharma, semua dharma yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Makanya naskah sutra akan selalu ada pengulangan. Naskah sutra seperti ini akan terus-menerus muncul. Kita perlu mengkaji dan membahasnya dengan sungguh hati. Kawasan-kawasan yang ditransformasikan di sini secara luas mengubah maharibu dunia lainnya. Kawasan menunjukkan kalau setiap maharibu dunia adalah satu kawasan di mana seorang Buddha, pemimpin ajaran, mewujudkan diri. Kawasan-kawasan yang ditransformasikan, Sang Buddha ingin mengubah semua ini. Mengubah dunia ini, maharibu dunia. Maharibu dunia ini tidak dapat terpisahkan dari batin kita. Alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud semuanya tidak terpisahkan dari batin kita. Nafsu dari batin kita, pikiran dan kesadaran kita, dan juga delusi dalam batin kita, ini semua dinamakan 3000 maharibu dunia. Semua ini ada dalam batin kita. Di dalam batin kita, kita harus menghapuskan nafsu, menghapuskan pikiran berwujud, bahkan pikiran tidak berwujud yang halus sekalipun harus dihapuskan. Segala kemelekatan ini, segala noda, semuanya harus dihapuskan. Sampai kita menjadi murni, ini dinamakan dengan perubahan. Secara luas mengubah, semuanya harus diubah. Semua kekeruhan ini mesti diubah menjadi kemurnian. Kawasan merujuk pada setiap maharibu dunia, yaitu dunia di dalam batin kita. Satu kawasan di mana seorang Buddha pemimpin ajaran mewujudkan diri, dunia di mana orang-orang bersatu, tempat di mana Buddha Sakyamuni mengajari dan mentransformasi. Semua umat manusia, semua maharibu dunia yang tidak terhingga adalah segala tempat yang diajari dan ditransformasi oleh Buddha Sakyamuni, sehingga Buddha tidak berhenti mengubah tanah yang penuh akan makhluk awam dan batin makhluk awam yang ternoda. Bertanakan lapis lazuli, perumpamaan untuk ladang batin yang murni. Diperagung dengan pohon mustika, perumpamaan tubuh dan batin yang murni. Pohon mustika adalah pohon pencerahan bodi yang terbuat dari 7 mustika. Bertanakan lapis lazuli dan diperagung dengan pohon mustika. Bertanakan lapis lazuli adalah perumpamaan tentang ladang batin yang murni. Diperagung dengan pepohonan permata adalah perumpamaan tentang kemurnian kita. Tubuh dan pikiran kita bagaikan pohon mustika. Batin kita harus memiliki tekad untuk mencapai pencerahan. Tubuh kita harus melakukan tindakan yang murni dan tak ternoda. Jadi pohon mustika adalah pohon pencerahan bodi yang terbuat dari 7 mustika. Bila ingin mencapai pencerahan, kita harus menggunakan segala mustika. Segala macam mustika di dunia bisa digunakan untuk mengumpamakan dharma. Di antara ajaran yang kita miliki, 37 faktor pendukung menuju pencerahan, di dalamnya ada banyak silsilah bagi dharma. Semuanya adalah mustika. 7 faktor pencerahan dan jalan mulia beruas 8, semuanya adalah mustika. Pohonnya setinggi 500 yojana. Perumpamaan untuk melampaui para makhluk dari 5 alam kelahiran, serta para murid dari 5 kendaraan. Juga perumpamaan untuk benih sebab dan buah akibat dari kendaraan tunggal, serta melampaui benih sebab dan buah akibat dari ajaran Buddha pada 5 kendaraan. Jadi pohonnya setinggi 500 yojana. Mengumpamakan untuk melampaui para makhluk dari 5 alam kelahiran. Telah melampaui para makhluk dari 5 alam kelahiran, tidak hanya melampaui 5 alam tempat berdiam, juga di atas para murid dari 5 kendaraan. Membangkitkan tekad melatih diri,
yakni para murid dari 5 kendaraan. 5 kendaraan yakni telah menerima Dharma. Dharma ini Buddha mengelompokkannya dalam 5 kategori. Kendaraan manusia, kendaraan dewa, kendaraan Sravaka, kendaraan Praktekya Buddha, kendaraan Bodhisattva, ini dinamakan 5 kendaraan. Pohon mustika merupakan perumpamaan telah melampaui. Murid dari 5 kendaraan melampaui, yakni praktek di jalan Bodhisattva, berjalan ke arah kondisi kebudaan. Ini sudah berada di atas murid dari 5 kendaraan, yakni mempraktekkan ajaran kendaraan besar, sudah berdekatan dengan Buddha. Jadi diumpamakan benih sebab dan buah akibat dari kendaraan tunggal, yakni benih Bodhisattva. Tempat yang dituju adalah buah kebudaan. Jadi, serta melampaui benih sebab dan buah akibat dari ajaran Buddha pada 5 kendaraan. Kita sudah mencapai kondisi kebudaan. Semuanya adalah prinsip menakjubkan dari kekosongan sejati dan mencapai maha parinirvana yang hening dan jernih. Sudah sampai pada kondisi kebudaan. Ini sudah melampaui semuanya. Sehingga cabang, daun, bunga, dan buah. Cabang, perumpamaan untuk bentuk fenomena. Dalam setiap bentuk terdapat banyak perbedaan ibarat daun. Bunga mekar melambangkan benih Bodhisattva. Buah melambangkan buah pencerahan dari kebijaksanaan Buddha. Cabang adalah perumpamaan dari fenomena. Segala permasalahan dan wujud di dunia, kita harus bagaimana melatih diri. Satu persatu dibedakan menjadi banyak perumpamaan. Seperti daun, Anda akan tahu ini adalah pohon apa. Hanya cabang kita tidak mampu membedakan. Jika daun sudah tumbuh, oh, jadi tahu ini sebenarnya pohon apa. Sangat jelas dan subur. Ini adalah cabang, daun, bunga, dan buah. Ada daun, ada cabang. Ada daun dengan sendirinya bunga bisa mekar. Buah pun menjadi matang. Jadi bunga mekar ini menunjukkan benih Bodhisattva. Buah menunjukkan kebijaksanaan Buddha dari buah yang matang. Jadi kita harus bersungguh hati. Jadi dikatakan, diperagung dengan satu demi satu, giat membina diri secara berurutan seperti ini guna memperagung tubuh Dharma. Tubuh Dharma, esensi dan sifat dari segala Dharma terkondisi dan tak terkondisi. Dari sila memunculkan samadhi, dari samadhi membangkitkan kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan memperoleh pembebasan. Inilah urutan yang mesti dijalani. Diperagung dengan satu demi satu maksudnya adalah giat membina diri secara berurutan. Kita memulai pelatihan diri dari mendengar suara-suara Buddha, lalu memahami prinsip kebenaran dari Dharma. Ini disebut sebagai satu demi satu. Giat membina diri secara berurutan. Membina diri secara berurutan, dengan demikian guna memperagung tubuh Dharma. Kita memulai dengan demikian. Dengan Dharma yang semula dibabarkan pada era Buddha, kita mengetahui bagaimana harus mentaati sila. Sila untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Para praktisi harus mentaati sila dan aturan. Jika kita mentaati sila dan aturan, dengan sendirinya tidak akan melanggar sila dan dapat memperagung tubuh Dharma kita, meresap prinsip kebenaran ke dalam batin dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melanggar sila, mempertahankan agar tubuh dan pikiran kita tetap bersih dan murni. Ini yang disebut sebagai memperagung tubuh Dharma. Maka berlindung kepada Dharma agar kehidupan kita tidak menyimpang dari kerangka Dharma. Maka esensi dan sifat dari segala Dharma terkondisi dan tak terkondisi. Dharma terkondisi, Dharma tak terkondisi. Hakikat kebenaran dan prinsip kebenaran mencakup seluruh alam semesta dan alam Dharma. Prinsip kebenaran ini terdapat di seluruh alam semesta dan alam Dharma. Sangat alami. Lihatlah pada alam semesta dan jagat raya. Di alam semesta, setiap planet memiliki lintasan masing-masing dan mengorbit sesuai dengan lintasannya. Lintasan tersebut terbentuk oleh gaya gravitasi.
dan gaya gravitasi ini tidak akan menyimpang, tidak akan terlepas. Maka ini adalah sebuah fenomena dharma. Ini adalah prinsip alami dari fenomena dharma. Kita tidak dapat melihatnya, akan tetapi demikianlah dia bekerja. Mengorbit pada lintasannya. Ini adalah prinsip kebenaran. Jadi dari sila memunculkan samadhi, karena kita melatih diri, yakni dari sila memunculkan samadhi, dari samadhi membangkitkan kebijaksanaan. Karena kita menjaga sila, kita tidak boleh melanggar sila, sehingga diri kita akan menjadi tanpa celah dan merasa damai. Hati kita tidak akan bisa terpengaruh oleh hujan badai dari luar. Segala konflik pun tidak akan mengganggu hati kita. Karena kita menjaga sila dan mencegah kesalahan, kita tidak lagi berbuat hal yang salah, sehingga kita bisa menghentikan kejahatan, mencegah kesalahan, dan menghentikan kejahatan. Jadi hati kita akan sangat tenang berada dalam samadhi. Karena ada samadhi, maka kebijaksanaan kita akan terus-menerus muncul. Kebijaksanaan berkembang, hal-hal pun dapat kita pisahkan dengan jelas. Karena samadhi, jadi kebijaksanaan pun muncul. Dengan kebijaksanaan memperoleh pembebasan. Inilah urutan yang mesti dijalani. Inilah urutan kita melatih diri. Sila, samadhi, kebijaksanaan. Inilah urutan pelatihan diri yang disebut dengan diperagung dengan satu demi satu. Iya, sebagai praktisi ajaran Buddha, kita seharusnya belajar seperti ini. Jangan tidak sabar. Baru saja melihat dan membaca naskah sutra telah dijelaskan sebelumnya. Mengapa muncul naskah sutra yang sama lagi? Apakah ada prinsip lainnya? Ada. Masih banyak prinsip lainnya, tidak hanya bagian ini. Di belakang masih ada beberapa naskah yang sama, tetapi prinsip-prinsip dapat ditemukan di dalamnya. Sekarang waktu untuk mengembalikan ke tempatnya. Oleh sebab itu, batin kita harus murni. Dharma dalam batin kita harus seperti pohon pusaka, terus tumbuh. Melewati 5 alam dan melampaui 5 ajaran. Kita bukan lagi para Sravaka, kita harus naik ke level berikutnya. Tidak perlu tergantung pada suara. Hanya dengan melihat kondisi, dapat memahami prinsip-prinsip disebut praktekya Buddha. Tidak perlu tergantung pada suara untuk memahami prinsip-prinsip. Harus duluan menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Hanya dengan menghapus kerisauan dan kegelapan batin dan memahami prinsip-prinsip, baru dapat mengenali prinsip-prinsip. Prinsip yang terkandung di dalamnya meliputi seluruh alam semesta, barulah kita dapat mengerti. Inilah praktekya Buddha. 12 Nidana. Mengamati prinsip kebenaran, sehingga memahami para Buddha memiliki sifat tersadarkan dan sumber dhamma yang tersembunyi pada Sutra Teratai. Sekarang telah memahami sehingga kita harus selangkah lebih membangkitkan tekad, yaitu harus baik-baik melatih di jalan bodhisattva, sehingga kita harus berjalan selangkah demi selangkah. Sravaka juga harus memiliki sila Sravaka. Praktekya Buddha juga harus memiliki aturan praktekya Buddha. Bodhisattva harus memiliki tekad luhur bodhisattva sehingga harus melampaui ajaran kendaraan besar. Sehingga dalam dunia saha yang ternodai dan jernih, dia tidak terpengaruh oleh dunia saha yang ternodai. Dia terbebas dari noda dan tidak terpengaruh. Satu wujud dari sumber yang sama yaitu memasuki tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk. Bodhisattva dengan tekad kendaraan besar, kita harus bersungguh hati memahami bukan hanya melampaui 5 alam kelahiran kembali dan juga melampaui 5 kendaraan. Bukan hanya membangkitkan tekad dan berjalan di tempat saja, harus praktek dengan tindakan nyata. Inilah yang perlu kita terus-menerus melatih, sehingga sila, samadhi, kebijaksanaan tiada bocor. Jangan bocor. Jiwa kebijaksanaan kita baru bisa berkembang. Jiwa kebijaksanaan berkembang, baru bisa melampaui 5 alam kelahiran kembali
dan 5 kendaraan, sehingga kita seharusnya memiliki pohon mustika harus ditumbuhkan. Pada saat bersamaan, tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, yaitu harus ada sila samadhi kebijaksanaan. Sila samadhi kebijaksanaan perlu adanya pengetahuan benar, pandangan benar. Demikian kita baru bisa melampaui, terbebaskan, bisa mendapatkan kebebasan. Inilah praktisi. Benar-benar merupakan ajaran kedua yang perlu dijalani. Mempelajari ajaran Buddha harus ada batin demikian. Tidak boleh malas, tidak malas disebut bersemangat. Bisa bersemangat baru bisa berkembang. Baik perkembangan pohon mestika kamu atau tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan dengan jelas. Kita baru benar-benar bisa memahami prinsip kebenaran Buddha. Segala pintu ajaran semuanya tersembunyi dalam lautan sutra teratai. Inilah kita harus menggunakan bunga teratai yang bermekaran untuk memperindah kolam yang berlumpur. Kita harus baik-baik, senantiasa lebih bersungguh hati.